Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Adila di Kota Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Suherman, MSI selaku dosen pengampu analisis zat gizi pangan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul bahan tambahan pangan. Saya Rinten Ufia Zahra dengan NIM 202302320 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Devi Yuliana dengan NIM 202302302311. Perkenalkan, saya Zulia Putri Natasha dengan NIM 202302312. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2023302319. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan formalin. Formalin merupakan cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau menusuk. Formalin merupakan salah satu bahan pengawet non yang sekarang banyak digunakan untuk mengawetkan makanan. Formalin adalah nama dagang dari campuran formalin, metanol, dan air dengan rumusan HCO2. Reaksi bahan analisis formalin. 1. Reaksi A, larutan jenuh asam 1,8 dehidroksinalfetalein 3,6 disulfonat dalam H2SO4 72%. 2. Campurkan 1 bagian air brown jenuh dengan 1 bagian H2SO4 dingin. 3. Asam asetat 4N. 4. Etil eter 5 ferikolirida 10%. 6. Asam sulfat pekat. 7. Susu segar bebas aldehid. Peralatan: 1. Muntar. 2. Alat penyuling destilasi. 3. Tabung reaksi. 4. Penanggas air. 5. Erlenmeyer. 6. Corong pemisah. 7. Pinggan penguap. 8. Gelas piala. Prosedur kerja persiapan sampel. 1. Padatkan atau semi padat. Campurkan 100 gram sampel dengan 100 ml air dengan cara mengerusnya dengan mortar. Pindahkan ke dalam labu ke dalam 800 ml. Asamkan dengan H3PO4 dan tambahkan 1 ml berlebihan. Hubungkan dengan pendinginan dan sulingkan tampung hasil sulingan. 2. Susu. Encerkan 100 ml susu dengan 100 ml air. Asamkan dan sulingkan. 3. Cairan. Asamkan 200 ml sampel dan sulingkan. 2, 3. Kalian tentu tidak asing dengan kata boraks. Ya, boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat atau boron. Boraks merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Boraks mempunyai nama lain natrium biborat, natrium piraborat, dan natrium tetraborat yang seharusnya hanya digunakan dalam industri non-pangan. Namun beberapa pedagang menggunakan boraks untuk mengawetkan makanan. Analisis boraks terbagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah reaksi dan peralatan analisis boraks secara kualitatif. Reaksi yang pertama yaitu turmeric powder, yang kedua kertas saring, yang ketiga larutan HCl, yang keempat larutan NH4OH, yang keenam larutan standar asam borat, yang keenam alkohol 80%. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah mortar, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga sundip, dan yang keempat gelas piala. Berikut adalah prosedur kerja analisis boraks secara kualitatif. Yang pertama yaitu timbang 1,5 sampai 2 gram turmeric powder dalam gelas piala, tambahkan 100 ml alkohol 80%. Yang kedua, aduk selama 5 menit dengan magnetic stirrer, kemudian saring ke dalam filtrat, celupkan kertas saring Whatman nomor 2 dan keringkan. Setelah 1 jam, potong kertas ukuran 6 x 1 cm dan simpan. Kertas ini disebut dengan turmeric paper. Berikut adalah reaksi dan peralatan analisis boraks secara kuantitatif. Reaksi yang pertama yaitu larutan NaOH 10%, yang kedua larutan HCl1N, yang ketiga kristal CaCl2, yang keempat indikator phenolphthalein 1%, yang kelima air kapur, yang keenam larutan H2SO41in, yang ketujuh indikator 1% metil orange, yang kedelapan larutan NaOH O2N standar.
Peralatan yang digunakan yaitu raca analitik, cawan abu porselin, pengadu gelas, water bath, tungku pengabuan, corong, kertas saring, Erlenmeyer 300 ml, indikator universal berskala pH 1, pipet ukuran 50 ml, dan buret 50 ml bersekara 0,1 ml. Berikut adalah prosedur kerja analisis boraks secara kuantitatif. Yang pertama yaitu timbang 10-100 gram sampel ke dalam cawan abu porselin 200 ml. Yang kedua, tambahkan 100 ml larutan NaOH 10%, kemudian panaskan di atas penanas air sampai kering. Selanjutnya, dipanaskan dalam tungku pengabuan hingga suhu 400 derajat Celcius. Yang ketiga, setelah cawan dingin, tambahkan 20 ml aqua panas, diaduk dengan batang pengaduk gelas. Sementara itu, tambahkan beberapa tetes larutan HCl sampai larutan bersifat asam. Uji dengan kertas indikator universal. Yang keempat, saring larutan melalui kertas saring tidak beragu ke dalam Erlenmeyer 300 ml dan bilas kertas saring dengan aqua panas sehingga filtrat bervolume tidak lebih dari 50 ml hingga 60 ml. Yang kelima, pindahkan kertas saring ke dalam cawan abu semula, basahi dengan air kapur sebanyak 80 ml, kemudian uapkan di atas penanas air. Setelah menjadi kering, abukan dalam tungku pengabuan hingga diperoleh abu yang berwarna putih. Yang keenam, larutkan abu dalam beberapa mili HCl 1:3 sambil dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 300 ml. Prosedur kerja nomor 4, tambahkan 0,5 gram CaC2 dan beberapa tetes indikator penoplin. Tambahkan larutan NaOH 10% hingga larutan berwarna merah muda atau prima. Saya akan menjelaskan tentang bahan pengawet. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat berusak. Bahan ini dapat memperlambat proses fermentasi, pengemasan atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Akan tetapi, tidak jarang produsen menggunakan pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Selanjutnya ada reaksinya. Yang pertama NaOH 10%, yang kedua HCl 1+3, yang ketiga ether, yang keempat BaCl2, yang kelima NaNO2, yang keenam NH3, yang ketujuh FCl3 0,5%, yang kedelapan HNO3, yang kesembilan anisaldehid, yang kesepuluh petroleum ether, yang kesebelas H2SO4 1+3, yang ke-12 KMNO 45%, selanjutnya NaOH padat, KNO2 10%, dan CuSO4 1%. Setelah itu, peralatan yang digunakan yang pertama adalah lampu pemisah, yang kedua pinggan porselin, yang ketiga pipet mode dan volumetrik 10 ml dan 25 ml, yang keempat penanas air, yang kelima buret 50 ml, yang keenam gelas ukur 10 dan 100 ml, dan waring blender. Selanjutnya ada persiapan sampel. Yang pertama, untuk sampel padatan atau semi padatan. Yang pertama, hancurkan 50 sampai 100 gram sampel dengan 300 sampai 400 ml air dalam waring blender. Yang kedua, tambahkan NaOH 10% sampai larut menjadi alkalis atau basah. Yang ketiga, biarkan selama 2 jam kemudian saring. Sampel cair. Yang pertama, ambil 50 sampai 100 ml sampel, tambahkan NaOH 10% sampai alkalis. Yang kedua, saring dengan kapas jika sampel berkadar gula tinggi. Encerkan sampai total padatan terlarut 10 sampai 15%. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menyiapkan pipet 100 ml atau lebih filtrat dari persiapan sampel. Masukkan ke dalam lampu pemisah. Yang kedua, tambahkan HCl 1+3 sampai asam. Gunakan kertas lampu sebagai indikator. Tambahkan lagi 5 sampai 10 ml HCl 1+3. Ekstrak dengan 75 sampai 100 ml ether. Jika perlu, ekstrak kembali lapisan air dengan ether lagi. Yang keempat, cuci ekstrak ether sebanyak 3 sampai 5 kali masing-masing dengan 5 ml air. Uapkan ether dalam penanas air. Residu yang dihasilkan mengandung asam benzoat atau ethernya. Yang keenam, larutkan residu yang diperoleh dalam air. Jika perlu, panaskan sampai 80 sampai 85 derajat Celcius selama 10 menit. 7. Larutkan diperoleh dibagi untuk pengujian selanjutnya. Sebut larutan A dan larutan B. Yang pertama ada pengujian asam benzoat.
Ke dalam larutan A, tambahkan beberapa tetes NH3 sampai larutan menjadi basah. Hilangkan kelebihan NH3 dengan penguapan. Larutkan kembali residu dengan air panas, saring jika perlu. Yang keempat, tambahkan beberapa tetes FeCl3 netral 0,5%. Terbentuknya endapan peribenzoat yang berwarna salmon menunjukkan adanya asam benzoat. Yang kedua, ada pengujian asam salisilat. Ke dalam larutan yang B tadi, tambahkan 1 tetes FeCl13 netral 0,5%. Jika ada asam salisilat, maka larutan akan berwarna. Selanjutnya, natrium benzoat. Natrium benzoat adalah senyawa yang mempunyai fungsi sebagai bahan pengawet buatan yang umumnya digunakan untuk mengawetkan makanan agar makanan tersebut bertahan lama. Natrium benzoat bisa digunakan tetapi dengan kadar yang rendah. Pengujian kuantitatif natrium benzoat. Reaksinya yang pertama ada NaCl, lalu yang kedua ada NaOH 10%, yang ketiga ada HCl 1+3, dan yang keempat ada kloroform, dan yang terakhir ada NaOH 0,05N. Dan peralatannya yang pertama adalah labu takar 500 ml dan 250 ml, dan yang kedua labu pemisah 500 ml, lalu yang ketiga ada buret. Selanjutnya, prosedur kerja persiapan sampel prosedur umum. Yang pertama, homogenkan sampel. Jika padatan atau semi padatan harus digiling. Pindahkan 100 gram sampel ke dalam labu takar 500 ml. Yang kedua, tambahkan NaCl powder dalam jumlah yang cukup untuk menjenuhkan air yang ada dalam sampel. Kemudian, buat alkali dengan penambahan larutan NaOH 10%. Periksa dengan kertas litmus. Lalu, encerkan sampai tanda tera dengan larutan NaCl jenuh, kocok merata, biarkan sedikitnya 2 jam dengan pengocokan berkali-kali secara berkala. Lebih disukai jika dibiarkan semalam. Sering dengan Wattmann nomor 4. Yang kelima, jika sampel mengandung banyak lemak yang dapat mengkontaminasi fitrat, tambahkan beberapa mili larutan NaOH ke dalam fitrat. Kemudian ekstrak dengan ester sebelum analisis selanjutnya. Dan yang keenam, jika sampel mengandung alkohol, perlakuan seperti mempersiapkan sampel cidar. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.